Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maftuja selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kirana Nurisabila, NIM 1860205222157. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Menurut Nana Sukmadian, bahwa model kurikulum dapat dibedakan berdasarkan 4 aliran pendidikan, yaitu yang pertama, aliran pendidikan klasik, melahirkan kurikulum subjek akademis. Yang kedua, aliran pendidikan pribadi, melahirkan model kurikulum humanistik. Yang ketiga, aliran teknologi pendidikan, melahirkan kurikulum teknologis. Dan yang terakhir, aliran pendidikan interaksionis, melahirkan kurikulum rekonstruksi sosial. Untuk itu, saya akan membahas lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai beberapa kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Model pengembangan kurikulum pertama adalah kurikulum subjek akademik. Ahli akademik mengembangkan terus kurikulum menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati hubungan antar sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Mereka berharap peserta didik bertindak sebagai seorang ahli fisika, biologi, atau sejarawan. Maka sebagai anggota masyarakat, mereka perlu mengikuti perkembangan disiplin ilmu dengan memahami dan mendukungnya, dan jika perlu melanjutkan studinya agar menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, model kurikulum humanistik. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam pengembangan individu. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Dalam pendekatan model kurikulum humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan kegiatan yang memberikan alternatif pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, model kurikulum teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan apa yang diajarkan. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa teknologi diarahkan pada penerapan tahapan instruksional. Dan yang terakhir, model kurikulum rekonstruksi sosial. Model pengembangan kurikulum keempat adalah model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memerhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Kemudian yaitu model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Ada 3, yaitu yang pertama pendidikan gerak, yang kedua pendidikan petualangan, dan yang ketiga pendidikan kebugaran. Untuk itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiga model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, pendidikan gerak.
Pendidikan gerak atau movement education menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Aliran Laban akhirnya dibawa ke Amerika Serikat dan diadopsi sebagai program pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk bertualang mengatasi resiko dan perjuangan melawan tantangan alam. Mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lain di alam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualangan. Dan yang ketiga, pendidikan kebugaran. Sekolah memang biasa menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Pelaksanaan senam kebugaran jasmani merupakan contoh dari program pendidikan kebugaran. Persoalannya adalah mungkin frekuensi dan isi latihannya perlu ditingkatkan karena hanya bersandar pada SKJ yang ada sekarang ini. Unsur kekuatan, kelentukan, serta power anak tidak akan berkembang secara maksimal. Baik, sedikit materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.